Jual bensin. Bensin botolan. Dia tulis bensin murni. Ayo, nipu pembeli, haram. Direncanakan mandatori 10% etanol. 10% Dengan demikian etanol. kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Nah, Para ini pengendara ada lagi, motor teman-teman. mengeluhkan kendaraannya brebet, mogok, bahkan rusak setelah mengisi bensin Pertalite di pom bensin Pertamina. Kejadian ini viral karena terjadi serentak di 7 kota di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Populer. Kita akan mereaction video yang tengah viral, sedang booming saat ini, teman-teman ya. Nah, di sini ada berita yang sedang viral, teman-teman, yang berseliweran di media sosial ya, sedang viral, yaitu mengenai oplosan bensin, teman-teman ya. Karena memang sekarang banyak kasus ya bensin-bensin yang tidak murni ya. Sekarang ada campuran etanol. Sudah ada statement resmi dari Menteri SDM, yaitu Pak Bahlil, mengenai bensin atau Pertalite ini adalah campuran ya, ada campurannya yaitu etanol, teman-teman ya. Tentu berkaitan dengan hal tersebut, teman-teman ya, Ustadz Desat Latif pernah dalam ceramahnya menyinggung mengenai BBM, mengenai bensin ya, karena memang banyak sekarang oknum ya, atau penjual-penjual yang bilangnya adalah bensin murni ya, yang bilangnya adalah Pertalite murni, tetapi yang dijual adalah oplosan, teman-teman. Tentu ini sudah menyalahi apa yang disebutkan ya, yang mengaku adalah bensin murni, yang dikatakan bensin murni, tetapi yang dijual adalah oplosan ya. Kalau dulu pernah yang populer bensin dicampur air pernah, kemudian bensin dicampur minyak tanah pernah. Nah, kalau sekarang bensin ini dicampur dengan etanol. Nah, nanti kita akan melihat, kita akan mereaction video-video ya dari Pak Menteri Bahlil selaku Menteri SDM. Banyak kerusakan ya, banyak kerusakan kendaraan-kendaraan yang entah berebet ya, berebet atau macet, atau kerusakan kendaraan lainnya, teman-teman. Entah ini disebabkan karena membeli Pertalite atau bensin di Pertamina ini baru dikaji, teman-teman ya, yang katanya Pak Bahlil ini baru diuji, di cross check, teman-teman. Ini adalah karena membeli Pertalite atau bensin di Pertamina, tentu nanti akan mungkin dievaluasi, teman-teman. Tapi pada kenyataannya, teman-teman, kalau kita melihat dari kasus-kasus yang banyak sekali yang beredar di masyarakat, maka ini adalah menjadi wacana, teman-teman. Kalau bensin ini yang tadinya murni baik-baik saja, kemudian dicampur etanol. Nah, tentu kalau menyebabkan kemacetan kendaraan, kerusakan kendaraan, ini tentu merugikan masyarakat, dan ini malah menjadi zalim, teman-teman ya. Kita melihat dari ceramahnya Ustadz Desat Latif, teman-teman. Bensin botolan. Dia tulis bensin murni, padahal dicampur minyak tanah. Begitu dikomplain, protes sama pembelinya, kenapa kau tulis bensin murni? Nah, kau campur minyak tanah. Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Jadi ku tulislah bensin murni. Murni. Ayo, nipu pembeli, haram. Nipu pembeli haram. Suatu sindiran ya, kalau memang penjualnya menjual bensin murni, nah harus bilang murni ya. Harusnya penjual juga harus benar-benar jujur, teman-teman, tidak bilang ini bensin murni tapi ternyata dicampur ya. Tapi kalau sekarang, di zaman sekarang ini memang sulit, teman-teman ya, karena memang dari Menteri SDM Pak Bahlil saja sudah mengatakan keluarkan Pertamina adalah BBM, bensin yang mengandung etanol, teman-teman ya. Waduh, teman ya, statement dari Pak Bahlil mengenai campuran BBM sekarang, teman-teman ya. Ini 60% konsumsi bensin kita itu masih impor, Bang Vito. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. 10% Dengan demikian etanol. kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih. Minyak yang bersih katanya. Nah, jadi itu, teman-teman ya, memang bensin sekarang ada campuran etanol, yang katanya memang kalau ada campuran etanol membuat bensin menjadi lebih bersih katanya ya. Tapi kenyataannya di masyarakat sekarang banyak video yang beredar membuat motor macet, kerusakan pada tangki atau mungkin mesin ya.
atau busi dan lain sebagainya ya. Coba kita melihat videonya teman. Lu tahu nggak bro, kenapa orang Indonesia rame banget ngomongin bensin campur etanol dari Pertamina, padahal di Amerika udah dari dulu tuh bensin dicampur 10% etanol dan nggak ada yang ribut. Masalahnya gini bro, di sana mobilnya udah disiapin buat bahan bakar E10, sedangkan di sini banyak motor atau mobil masih karburator, tangki masih besi, ya jelas rawan karatan karena etanol itu nyerap air. Belum cukup di situ, bensin kita kandungan sulfurnya tinggi banget, bisa sampai 500 ppm, sementara di Amerika cuma 50. Jadi walau oktannya tinggi, kualitasnya tetap kalah bersih. Dan yang paling ironis, etanol kita dibuat dari singkong dan tebu. Kalau produksinya nggak cukup, ya ujung-ujungnya impor lagi. Mau ngurangin impor minyak, tapi malah nambah impor etanol. Jadi bro, bukan etanolnya yang salah, tapi sistem kita yang belum siap buat bahan bakar masa depan. Di luar negeri memang sudah ada campuran 10% etanol ya. Tapi di Indonesia ini sistemnya memang belum siap katanya ya, karena memang dari mesin motor ya atau kendaraan kita tuh masih belum mumpuni teman-teman ya, banyak yang masih pakai karbu ya, kemudian tangkinya bisa gampang berkarat ya. Karena memang tadi disebutkan bahwa etanol ini ya menyerap kandungan air teman-teman ya, zolimi rakyat kalau kendaraan-kendaraan pada umumnya ini masih belum siap diisi bahan bakar pertalite atau bensin yang mengandung etanol nih. Ratusan motor di Jawa Timur mogok serentak. Para pengendara motor mengeluhkan kendaraannya brebet, mogok, bahkan rusak setelah mengisi bensin pertalite di pom bensin Pertamina. Kejadian ini viral karena terjadi serentak di 7 kota di Jawa Timur. Salah satu mekanik bilang, bau pertalite kali ini berbeda dari biasanya, lebih menyengat dan seperti ada endapan bensin lama. Saat Wakil Wali Kota Surabaya melakukan sidak, ditemukan pertalite yang bercampur dengan cairan misterius yang sampai sekarang belum diketahui cairan apa itu. Menteri Bahlil Lahadalia pun langsung buka suara. Menurut beliau, kalau ada pelanggaran dari Pertamina, pemerintah bakal kasih sanksi tegas. Tapi yang bikin emosi, Direktur Utama Pertamina hanya bilang maaf saja. Karena menurut mereka, pertalite sudah sesuai standar. Katakan bensin murni ini memang sudah tidak ada ya. Yang dikatakan Ustadz Saad Latif yang bilangnya bensin murni, tetapi disindir ada campuran minyak tanah, ada campuran air. Kemudian kalau yang sekarang ini yang cairan misterius ya, ada endapan. Ini adalah cairan etanol teman-teman 10%. Nah, jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Etanol buktinya tidak bagus. Di negara-negara lain sudah pakai barang ini. Mungkin yang tidak bagus itu yang mau impor mau mereka saja. Itu yang mereka anggap tidak bagus itu. Ya. Kalau yang ini silakan ditulis besar-besar lah, nggak apa-apa. Nah, jadi katanya Pak Bahlil, bensin bercampur etanol ini bagus katanya ya. Tapi di lapangan kenapa banyak motor macet atau mengalami berbet? Heboh di SPBU. Banyak pengendara ngeluh motor mereka berebet setelah isi pertalite hari ini. Warganet langsung nyalahin Menteri Bahlil yang disebut-sebut mencampur pertalite dengan etanol. Apakah ini inovasi energi hijau? Atau justru bikin rakyat sengsara di jalan? Ini sebuah solusi atau terobosan ya, tapi kenapa malah membuat masyarakat menjadi beban, menjadi menzolimi rakyat ya. Kalau memang bensin campur etanol ini memang membuat masyarakat beban teman-teman ya. Harusnya bilang ya, harusnya ada tulisannya ini bensin bercampur etanol 10%. Nah, jadi bisa hati-hati orang yang mau beli bensin atau pertalite ya. Jadi evaluasi ya sekali lagi ya, biar masyarakat atau rakyat ya tidak terzolimi ya atas keputusan pemerintah seperti ini teman-teman ya, karena ini menyangkut rakyat banyak yang menggunakan BBM, menggunakan pertalite teman-teman. Nah oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini ya. Nantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel dakwah populer. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.